Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gunawan Paradongan Pakpahan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang Tritunggal. Ada banyak pengajaran tentang Tritunggal di luar sana dan banyak juga perdebatan tentang Tritunggal yang saat ini beredar. Sehingga sulit untuk menerangkan atau menjawab pertanyaan orang tentang apakah Tritunggal tersebut. Baik, sebelum kita memulainya, saya sudah membuat catatan tentang Tritunggal. Ya, kata Tritunggal ini ada tertulis dalam Alkitab. Tetapi bukan tertulis secara eksplisit kata Tritunggal, tetapi ada kalimat yang kalau kita baca maka kita mengerti maksudnya adalah Tritunggal. Jadi kata Tritunggal ini sebetulnya ringkasan atau singkatan dari kata kalimat tersebut ya. Kalimat itu berbicara dan ketiganya adalah satu. Nah, kalimat ini hanya ada tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Tetapi nanti kita akan baca sampai 9 maka kita akan mengerti maksudnya. Ya. Tetapi saya membuat satu keterangan bahwa Alkitab yang saya jadikan referensi adalah Alkitab Terjemahan Baru dan Alkitab King James Version. Kenapa King James Version? Karena hanya King James Version yang atau orang-orang yang menulis ulang kitab ini dan akhirnya diterjemahkan sebagai King James Version adalah orang-orang yang berani menuliskan 1 Yohanes 5 ayat 7. Pada zaman itu, ya, pada satu zaman ketika kerajaan Turki Ottoman berkuasa, mereka mengintimidasi bahkan membunuh orang-orang yang berani menulis ulang Alkitab dan menuliskan 1 Yohanes 5 ayat 7 yang kita bisa katakan banyak sekali Alkitab-kitab lain yang tidak menuliskan 1 Yohanes 5 ayat 7 ini ya. Nah, jadi kalau kita baca di terjemahan baru ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 ini berkata baik, saya akan bacakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Manusia itu bersaksi di bumi. Tetapi kesaksian Elohim lebih kuat. Elohim bersaksi di surga. Ya. Nah, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Elohim tentang anaknya. Baik. Ini adalah bahan yang saya buat tentang Tritunggal. Maaf agak terbalik karena video saya buat dalam bentuk cermin. Ya. Ini lembar pertama. Ini adalah lembar kedua. Ya. Saya gambarkan Tritunggal adalah lingkaran di dalam lingkaran. Jadi bukan segitiga. Karena ada hierarki dalam Tritunggal. Dan inilah lembar ketiga. Nanti karena ini dalam bentuk cermin, jadi saya akan fotokan setiap lembar dan akan saya simpan di dalam komentar ya. Baik, kita akan mulai dengan apakah Tritunggal. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini ya. Ini ada lingkaran, di dalam lingkaran ya. Lingkaran pusat adalah Bapa, lingkaran luar Yesus atau Firman, dan lingkaran ketiga adalah Roh. Tritunggal bukan segitiga. Kenapa? Karena segitiga ini sama sisi ini mereka setara. Jadi kita bolak-balik ya, Bapa di atas, Firman di pinggir, Roh Kudus di pinggir. Dia bisa berubah posisi. Ya, sedangkan kita ketahui dalam Tritunggal itu nanti ada hierarki. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Baik. Apakah Tritunggal itu? Apakah Tritunggal itu Alkitabiah? Apakah Tritunggal didukung oleh kebenaran firman Tuhan? Ya. Orang Kristen sekali-kali diserang atau didebat tentang apakah Tritunggal itu. Sehingga mereka yang lemah imannya banyak yang tersesat dan ikut mengingkari kebenaran Tritunggal. Sehingga muncul paham yang saat ini kita sebut onenes. Ya, atau ketunggalan ilahi. Terutama mereka yang di bawah kutuk antikris ya, Galatia 5, 1 dan 2. Nah, bagaimana gereja menjawab pertanyaan tentang Tritunggal? 1. Ada ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan Tritunggal ya. Pertama, banyak orang Kristen menggambarkan Tritunggal dengan ilustrasi Bapa dengan 3 jabatan. 1. Sebagai ayah atau suami di rumahnya. Sebagai Bapak A atau ayahnya si B di lingkungan tempat ia tinggal. Sebagai Bapak A, jabatannya bagian C di kantor tempat ia bekerja atau tempat ia berusaha. Tetapi kelemahan dari ilustrasi ini adalah Bapak A ini hanya satu pribadi. Sehingga ia tidak maha hadir. Jika ia ada di rumah, ia tidak ada di lingkungan atau di kantor. Juga sebaliknya, jika ia ada di kantor, maka ia tidak ada di rumahnya atau di lingkungan rumahnya.
Ketidakmahahadirannya manusia ini menyulitkan penggambaran ketika Tuhan Yesus sedang di bumi sebagai penebus atau sebagai Mesias. Yang kedua, ilustrasi sebagai matahari. Matahari sebagai sumber digambarkan sebagai Bapa Tritunggal, ya, yang posisi tetap. Cahayanya menggambarkan sebagai Tuhan Yesus atau firman yang dapat dilihat manusia. Dan 3, panas matahari menggambarkan Roh Kudus dengan kuasa dan jamahannya yang bisa kita rasakan kehangatannya. Baik, ilustrasi ini cukup mendekati karena walaupun matahari tidak maha hadir, tetapi cahaya dan panasnya dapat menggambarkan kemahahadiran Tuhan. Sangat mudah dicerna untuk orang-orang kebanyakan. Tetapi sayangnya untuk mereka yang ahli fisika atau orang-orang eksakta, maka ilustrasi ini juga tidak dapat diterima. Kenapa? Karena matahari juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda, juga ada korona matahari yang berbeda, juga hujan foton dan sebagainya. Fenomena matahari ini tidak dapat menjelaskan Tritunggal untuk mereka yang sangat menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan alam. Jadi bagaimana gereja dapat menerangkan dan menggambarkan Tritunggal Elohim Yahweh Tuhan kita ini, serta bisa diterima dengan referensi Alkitab yang mutlak? Baik, yang kedua, adakah firman Tuhan yang mendukung pernyataan atau pengajaran tentang Tritunggal? Baik, tadi saya sudah bacakan sebagian dari 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9. Baik, saya akan bacakan sekali lagi. 1 Yohanes 5 ayat 7, 8, 9. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia di bumi, tetapi kesaksian Elohim di surga lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Elohim tentang anaknya. Baik, itu adalah apa yang dituliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, 8, 9. Jadi dalam Alkitab dikatakan ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan kalimat ketiganya adalah satu inilah yang disingkat menjadi Tritunggal atau Trinity. Juga dikatakan dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayat ini dan juga dengan ayat sebelumnya dihubungkan dengan ayat ke-9, maka kita akan mengerti bahwa yang bersaksi tentang Tuhan Yesus itu ada 2, yaitu Elohim Yahweh sendiri yang di sorga dan manusia di bumi. Ya, baik. Yang kedua, saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berbicara sedemikian. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Baik. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa manusia ini terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga jika kita hubungkan dengan 1 Yohanes 5 ayat yang 8 tadi, maka kita dapatkan hubungan sebagai berikut. Roh manusia yang dikatakan oleh kedua ayat tersebut. Ya, jadi roh manusia dengan roh sama ya. Kedua, jiwa manusia disebutkan sebagai darah. Karena kita tahu darah atau nyawa itu ada di Kejadian 9 ayat 4 sampai 5 atau Imamat 17 ayat 1, 15 dan seterusnya. Jadi jiwa manusia itu yang digambarkan sebagai darah itu berbicara juga nyawa atau jiwa ya. Yang ketiga, tubuh manusia adalah air ya. Roh, air, dan darah. Jadi roh, tubuh, dan jiwa. Sedikit agak terbalik ya. Baik, tetapi kenapa tubuh manusia itu disebut air? Karena tubuh manusia berasal dari rebutan air ternyata memiliki berat lebih dari 80-90% bobotnya adalah air. Jadi manusia adalah makhluk yang terdiri atas 80-90% air. Ya. Dalam Kejadian 1, baik saya bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-26 ini juga berbicara satu ayat yang penting. Ya. Baik, saya bacakan Kejadian 1 ayat 26. Berfirman Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi dan sebagainya dan seterusnya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yahweh sendiri berkata, baiklah kita, dalam bahasa Ibrani dikatakan anahnu, menjadikan manusia menurut Selem ya, bahasa Ibrani yang berarti gambar ya. Gambar ini ternyata bermakna model, contoh, prototipe, patron, dan seterusnya. Dan demut atau rupa ini berbicara tentang tampak luar atau penampilan yang bisa dilihat atau citra manusia. Nah, kata kita, Tuhan berbicara tentang dirinya sendiri sebagai kita atau anahnu.
berbicara tentang pribadi yang jamak, bukan tunggal atau sendiri, tetapi juga bukan banyak. Tetapi karena kata kita juga bermakna tunggal sebagai satu kesatuan, atau yang saat ini sering diributkan dengan kata ekat atau esa. Di dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang berbicara dengan kata satu, yaitu yahed dan ekat. Yahed berarti satu tunggal, ya, seperti satu pensil, satu buah mangga. Sedangkan kata ekat berarti satu kesatuan. Contohnya, satu yang jamak ini, satu kesatuan seperti kesatuan tentara, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, atau satu pohon pisang memiliki banyak pohon yang dapat dipisahkan selama ada bonggolnya dan seterusnya. Jadi kata ekat ini juga menjelaskan kata Tritunggal, ya, satu tetapi ada tiga pribadi. Tetapi tiga pribadi itu merupakan satu kesatuan, ya. Kemudian dari firman Tuhan itu juga dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai modelnya, prototipenya, ya, patronnya, contohnya dan sebagainya. Artinya untuk mengerti tentang ketritunggalan Tuhan, maka kita harus belajar atau mengenalnya dari manusia yang diciptakan sebagai modelnya sendiri. Ya. Nah, ingat, dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, 8, 9, kita juga diajarkan bahwa manusia sendiri ada tritunggal di bumi. Ya, terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Atau roh, air, dan darah tadi, ya. Sedangkan tuh di surga tritunggalnya adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus sebagai model aslinya. Jadi untuk mengerti dan mengenal Tritunggal haruslah kita melihat atau belajar dari diri kita sendiri, manusia yang adalah model Tritunggal. Nah, kemudian Tuhan juga menggambarkan kata rupa, ya hidung, mata, dan sebagainya, ya itu kalau di Alkitab kita bisa lihat itu Tuhan yang rambutnya putih, janggutnya putih meta dan sebagainya, kakinya, tangannya, itu adalah gambaran, tapi Tuhan adalah roh, bukan tubuh, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan teruskan. Baik. Jadi untuk mengerti dan mengenal Tritunggal, haruslah kita melihat dan belajar dari diri kita sendiri, ya. Manusia adalah satu insan personal dengan tiga pribadi, roh, jiwa, tubuh yang berbeda fungsi dan kebutuhannya. Baik. Bagaimana seharusnya Tritunggal digambarkan? Baik. Tritunggal bukanlah segitiga. Mengapa? Karena segitiga itu tidak memiliki hierarki. Mereka itu sepadan, setara. Sedangkan seperti yang kita ketahui, Tritunggal di surga itu memiliki alur hierarki, yaitu sebagai berikut. Baik, kita lihat, ya. Bapa surgawi sebagai sumber atau inti dari Tritunggal, sumber kehendak. Dan kehendaknya hanya satu, kasih. Ya. Tuhan Yesus mengelola atau memanage kehendak Bapa surgawi, salah satunya dengan memuliakan dan menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, sebagaimana nubuatan Yesaya 53. Ya. Ingat, Yeremia 31 katakan Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Tuhan adalah kasih, ya. Dan Tuhan Yesus mengejawantahkan atau mewujudkan kasih Bapa lewat penebusannya di kayu salib, yang menunjukkan kasih Bapa surgawi yang kekal. Nah, yang ketiga, Roh Kudus mengerjakan segala sesuatu yang firman Tuhan sampaikan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 2, 3, 6, 7 dan sebagainya, kita lihat roh Tuhan melayang-layang, dan ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Roh Kudus melakukannya. Roh Kudus mengerjakannya. Roh Kudus menjadikan segala sesuatu jadi. Sama seperti tubuh manusia. Ketika kita ingin makan, ketika kita ingin minum, maka tangan kita segera mengambil, mulut kita segera mengunyah, ya. Lidah kita merasakannya dan menelannya, ya. Tapi yang punya keinginan untuk makan adalah jiwa kita. Kadang-kadang kita memilih makanan tertentu yang kita tidak sukai atau sukai dan sebagainya. Itu juga pikiran kita, tapi yang melakukan tetap tubuh kita. Baik. Jadi Bapa adalah sumber kehendak yang adalah kasih, dan firman Tuhan atau Tuhan Yesus pengelola dari setiap kehendak Bapa surgawi. Nah, Roh Kudus adalah yang mengerjakan atau menjadikan segala sesuatu yang Tuhan Yesus atau firman Tuhan perintahkan atau firmankan. Sebagaimana juga ada manusia, roh manusia adalah sumber kehendak manusia dan jiwa manusia yang akan mengelola setiap kehendak tersebut. Sayangnya karena dosa, maka kehendak roh adalah mati atau maut. Dan kehendak manusia, ya, dan tubuh manusia secara normal akan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh otak manusia sebagai kontrol dari kehendak manusia, di mana otak manusia kita akan pelajari terbagi atas 5 bagian. Batang otak sebagai otak yang mengatur motorik seluruh tubuh manusia, menggambarkan pusat kehendak. Dia adalah sistem dari CPU yang mengatur atau berhubungan dengan periferalnya, yaitu tubuh manusia. Otak besar kanan berurusan dengan daya hayal atau imajinasi atau daya kreasi atau daya cipta. Otak besar kiri berhubungan dengan logika, nalar atau akal budi manusia, berhubungan dengan sains atau kemampuan matematis manusia.
Otak kecil kanan berhubungan dengan perasaan atau emosi, otak kecil kiri berhubungan dengan memori manusia atau daya ingat manusia yang merekam segala kejadian yang pernah dialami dan dipelajari manusia. Nah, dari kondisi otak manusia yang merupakan jiwa, gambaran jiwa ini, maka batang otak mengelola, dia menyatukan ke 4 otak tadi, besar kanan, besar kiri, kecil kanan, kecil kiri. Maka ya seperti sebagaimana kehendak manusia, itu adalah hasil sinergi dari keempat otak yang lainnya ya. Nah, baik imajinasi, nalar, perasaan emosi, dan juga memori ya. Maka jadilah kehendak. Nah, baik, kita balik ke Tritunggal. Jadi Tritunggal seharusnya digambarkan dengan 3 lingkaran yang simetris ya. Ini saya gambarkan 3 lingkaran yang simetris ya, baik. Dan bertitik pusat yang sama ya. Bapa Surgawi sebagai pusatnya, firman Tuhan di tengah, lingkaran di tengah, dan Roh Kudus lingkaran di luar. Apakah perbedaan antara Tritunggal yang di surga dan yang di bumi ya? Apa perbedaan manusia sebagai model Tritunggal dengan Tritunggal aslinya? Baik. Pertama, Tuhan Yahweh Elohim adalah roh. Jadi wujud Tritunggal di surga adalah roh. Di mana Roh Kudus itu kita tahu, roh itu kekal, maha kudus, maha kuasa, maha hadir, maha tinggi, dan sebagainya. Maaf ya. Jadi Roh Kudus itu adalah kekal, maha kuasa, maha hadir, maha tinggi, maha ya. Tuhan itu harmonis hubungannya antar Tritunggalnya. Sebagaimana dikatakan di atas, Bapa sumber, firman Tuhan Yesus mengelola kehendak Bapa, kemudian Roh Kudus menjadikan semua yang firman Tuhan perintahkan. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia? Manusia itu pertama wujudnya daging. Tubuh yang terbatas, fana, ya, dan akibat dari dosa jadi tidak harmonis. Ingat, saya bagikan satu hal lainnya. Tuhan menciptakan 3 jenis makhluk hidup. Ya. Pertama ada makhluk tunggal atau kita sebut tumbuhan, ya dia hanya tubuh saja. Kemudian ada makhluk dwitunggal atau disebut juga sebagai dumfirat, ya, yaitu hewan memiliki tubuh dan nyawa. Dan ketiga adalah makhluk Tritunggal, yaitu manusia yang terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Tuhan sendiri menciptakan 3 jenis makhluk hidup di bumi ini, yaitu tumbuhan sebagai makhluk tunggal, hanya punya tubuh, hewan punya tubuh dan nyawa atau dumfirat, ya, dan ketiga manusia yang terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini benar-benar satu, tapi kita juga benar-benar 3. Kenapa? Karena ketiga bagian di kita itu punya kebutuhan dan fungsi yang berbeda-beda. Baik, tubuh manusia sebagai pelaksana kemanusiaan terbagi atas 3 bagian. Satu, metabolisme, ya kita bilang bertumbuh kembang, ya ada mitokondria dan sebagainya. Kemudian yang kedua, seks adalah pembelahan seks, ya untuk berkembang biak. Kita tahu pembelahan sel itu ada meiosis dan mitosis. Ya. Dan ketiga, indera sebagai pintu penghubung ke jiwa manusia. Jadi manusia itu terdiri atas metabolisme, pertumbuhan, ya, pembelahan sel yang mitosis, dan pembelahan sel yang meiosis, ya, yaitu seks. Jadi seks ini sebetulnya lebih untuk berkembang biak, ya, karena Tuhan memerintahkan manusia untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi dan menguasainya, ya, mengelolanya maksudnya. Dan indera manusia itu adalah pintu masuk ke jiwa manusia. Ya. Kebutuhan tubuh manusia apakah? Orang mungkin mengatakan makan, minum, tidur, ya. Kemudian suhu tubuh, ya, agar kita bisa ini, karena kalau terlalu dingin dan terlalu panas juga kita tidak sanggup dan sebagainya. Butuh air untuk pendingin dan sebagainya, ya. Nah, kemudian dia juga butuh pasangan untuk berhubungan, butuh berkembang biak dan indera. Nah, sekarang bagaimana dengan jiwa manusia? Maaf sebelumnya. Dalam kebutuhan manusia di bumi secara daging memang makanan, minuman, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kebutuhan yang terinti bagi tubuh manusia adalah Roh Kudus. Baik, saya akan bacakan kenapa Roh Kudus. Kita akan buka Roma 8 ayat yang 10 dan 11. Roma 8 ayat yang 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Elohim diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi setelah kita terima Yesus, tubuh masih mati karena dosa.
masih melakukan kehendak-kehendak keinginan-keinginan tubuh. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi ketika orang terima Yesus, rohnya sudah menjadi sempurna karena dihidupkan ya oleh karena kebenaran. Tapi tubuhnya masih melakukan kedagingan, berbuat dosa dan sebagainya. Nah, ayat 11, dan jika Roh Kudus, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus akan menghidupkan tubuh kita. Artinya keinginan tubuh kita menjadi hidup. Selama Roh Kudus itu hidup, bertumbuh, berkembang, ya, berkomunikasi dengan manusia. Ya, jadi setelah kita terima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu harus bertumbuh, berkembang, ya, dengan kita, ya, sehingga dia akan membuat tubuh kita pun hidup, memiliki kuasa, memiliki otoritas. Bagaimana kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Baik. Nah, yang kedua, jiwa manusia membutuhkan firman Tuhan sehingga ia dapat hidup di dalam kuasa iman kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 ya. Jiwa manusia, ya, saya bacakan Roma 10 ayat 17 ini dasar juga tentang firman Tuhan. Kenapa manusia butuh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita terima firman Tuhan, maka timbul iman. Itulah yang dibutuhkan oleh jiwa. Jiwa membutuhkan iman. Kalau Roh Kudus tadi menyebabkan kuasa di dalam tubuh manusia, ya, tetapi firman itu menyebabkan iman. Jadi ingat, manusia punya dua sisi kalau kita bilang otoritas rohani. Roh Kudus membuat tubuh kita memiliki kuasa, otoritas, ya, dunamos, sedangkan firman membuat jiwa kita dipenuhi dengan iman, kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang yang bagian dari Roh Kudus. Roh manusia. Roh manusia terdiri atas indera keenam atau intuisi, hati nurani, conscience, dan persekutuan spiritual. Ya, di mana persekutuan ini adalah bagian roh manusia yang berhubungan Bapa Surgawi. Itulah sebabnya untuk roh manusia dibutuhkan adalah persekutuan dengan Bapa Surgawi. Bagaimana rohmu menjadi manusia yang hidup, roh menjadi kuat, roh manusiamu menjadi kuat, punya otoritas, dan sebagainya. Maka dibutuhkan persekutuan yang intim dengan Bapa Surgawi. Bagaimana caranya? Ya, itu sebabnya kenapa banyak gereja melakukan doa puasa, pujian penyembahan, berdoa syafaat, ya. Karena dengan melakukan itu, sebetulnya itu sedang membangkitkan roh manusianya. Ketika kita berdoa puasa dalam kondisi berpuasa, kita harus berdoa, maka tubuh yang sudah lelah, jiwa yang sudah lemah, itu tidak bisa berdoa dengan benar, tetapi roh dialah berdoa. Sebagaimana Roma 8, saya bacakan ayat yang 28 dikatakan, ayat 29. 26 demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, roh itu akan membantu kita berdoa. Ya. Jadi sekali lagi, roh manusia membutuhkan persekutuan dengan Bapa Surgawi. Persekutuan dengan Bapa Surgawi ini membuat roh manusia, ya, menjadi kuat. Inilah pentingnya kita memiliki Tritunggal kita melekat pada Tritunggal di surga. Baik. Sekarang saya sedikit terangkan tentang jiwa manusia, ya. Jiwa manusia seperti tadi saya terangkan, ada kehendak yang disampaikan sebagai batang otak, kemudian ada logika, nalar yang otak besar kanan. Kemudian otak besar kiri, ya. Kemudian otak besar kanan berurusan dengan daya hayal, otak besar kiri berhubungan dengan logika dan nalar, akal budi manusia. Kemudian otak kecil kiri berhubungan dengan emosi atau perasaan, dan otak kecil kiri berhubungan dengan memori manusia. Otak kecil kanan berhubungan dengan perasaan atau emosi, dan otak kecil kiri berhubungan dengan memori manusia atau daya ingat. Nah, keempat bagian otak ini bersinergi, maka jadilah kehendak yang akhirnya dilakukan oleh batang otak ke seluruh tubuh, ya. Kita ingin makan, tangan kita bergerak, kita ingin berjalan, kaki kita bergerak. Bahkan
Orang yang aktif dengan batang otak, kadang-kadang dia punya refleks ya, dapat tiba-tiba dapat menghindari sesuatu gitu ya. Jadi orang-orang yang ahli bela diri dan sebagainya, itu biasanya batang otaknya aktif. Baik. Sekarang kita melihat contoh tentang pribadi yang berbeda di dalam manusia. Ketika manusia berpuasa, maka tubuh dan jiwa akan bertentangan. Ya, ini contoh perbedaan antara jiwa dan roh. Ya, saya ilustrasikan sebagai contoh ketika kita berpuasa. Maka tubuh dan jiwa akan bertentangan. Ini menggambarkan dua kebutuhan yang berbeda. Tubuh membutuhkan makanan dan minuman, sedangkan jiwa menginginkan puasa karena pola pikir atau aturan yang sedang dilakukan berdasarkan percayaan dan sebagainya. Atau ketika sedang menonton acara yang digemari ya, contoh kita nonton sepak bola atau nonton film telenovela dan sebagainya, tubuh ingin ke belakang, ya mungkin buang air kecil atau metabolis dan sebagainya. Tapi mungkin saat itu di televisi sedang adegan yang sangat menegangkan, mungkin menjelang gol atau ada satu kejadian, maka jiwa kita akan menolak untuk pergi ke toilet atau mengambil makanan kalau kebetulan tidak ada makanan minuman di situ, sehingga dia menunggu sampai aksi atau kejadian televisi itu lewat baru melangkah ke toiletnya. Ini menggambarkan tubuh punya kehendak untuk buang air besar, buang air kecil, tetapi otak punya pemikiran untuk tunggu, saya tertarik dengan kejadian ini. Nah, ini gambarkan bahwa tubuh jiwa itu berbeda ya, berbeda sekali. Mereka tidak punya satu kesamaan dalam ini ya, tetapi mereka sinergi kerjasama. Kemudian tentang roh dan jiwa ya, kita marah dan sebagainya, tetapi kemudian ada suara hati mengatakan, mengapa kamu marah dan sebagainya. Itu roh kita yang berbicara, saudaraku ya. Jadi ini berbeda bahwa roh, jiwa, tubuh manusia itu mereka masing-masing punya fungsi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Nah, itu contoh tentang tiga yang berbeda tetapi satu ya, yaitu diri kita sendiri ya. Contoh diri Gunawan. Nah, bagaimana mengerti kemahadiran Tuhan lewat tubuh manusia yang terbatas ya. Mari kita simak dan cermati ilustrasi sebagai berikut. Bila tubuh kita sedang di suatu tempat, ya, contoh, saya sedang megang nih, ya, kaki kita di satu tempat, ya, kepala kita di mana, tangan kiri kita di mana, maka kalau ditanyakan, di mana jiwa kita? Di mana roh kita? Jawabannya gimana? Ya, maka kita bisa katakan bahwa tangan kita yang ada di tembok atau pot atau apapun, di situ juga ada jiwa kita, ada roh kita. Kaki kita yang ada di lantai, di situ juga ada jiwa kita, ada roh kita. Ya. Kepala saya lagi melayang di udara, di situ juga ada jiwa kita, ada roh kita ya. Jadi di mana ada tubuh, di situ juga ada jiwa, di situ juga ada roh. Inilah menggambarkan tentang kemahadiran Tuhan. Di mana ada roh, di situ juga ada Bapa, ada firman. Ya. Nah, jadi inilah ilustrasi yang sederhana untuk menggambarkan kemahadiran Tuhan. Ya, kenapa? Karena roh itu maha hadir, dia ada di mana-mana ya. Nah, baik. Demikian juga lewat ilustrasi kita bisa mengerti kemahadiran Tuhan. Karena Tuhan wujudnya adalah roh yang maha kuasa. Maka dimanapun Roh Kudus berada, maka di situ pun firman Tuhan dan Bapa Surgawi berada. Juga sebagaimana contoh manusia tadi ya, wujudnya adalah tubuh daging yang terbatas, tapi tetap kita bisa menggambarkan di mana tangan kita yang berbeda tempat dan posisi, di situ juga ada jiwa dan roh. Tuhan memberikan kita manusia akal budi, logika atau nalar, dan hati untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Selama hati kita terbuka dan mau diajar, maka firman Tuhan katakan, jangan mengeraskan hati. Ibrani 4 ayat 7, Mazmur 95 ayat 7-8. Sekalipun otak kita terbatas, tetapi orang yang hidupnya tulus mencari Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menuliskannya dan menyingkapkan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu Ibrani 8 ayat 10, Yeremia 31, 31-34. Juga Tuhan akan menuntun kita, gereja Tuhan, yang haus kebenaran firman Tuhan dengan Roh Kudusnya yang selalu memenuhi, mengurapi, mengajari, dan menuntun gerejanya masuk ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Demikian tentang Tritunggal, ya. Saudaraku bisa nanti membaca kembali bahan ini, nanti saya akan foto dan simpan di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.